Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan membahas mengenai AI atau Artificial Intelligence. Apakah ini hanya hype yang nanti akan lewat, atau ini memiliki utility yang lebih dari sekedar hanya hype saja? Karena kalau kita ngomong soal hype, di cycle kemarin kita tentunya nggak akan lupa dengan hype metaverse, yaitu luar biasa. Orang-orang semua seperti kebakaran jenggot. Semua project pengen berhubungan dengan metaverse. Bahkan sampai Facebook saja mengganti namanya menjadi Meta. Begitu ya, wah gila, itu di zamannya memang sangat kuat daya tariknya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat di cycle ini, sepertinya orang-orang tidak peduli lagi dengan metaverse. Begitu. Nah, apakah AI sama? Kalau menurut gua ada perbedaan mendasar. Metaverse cool ya, cool konsep begitu, dan menurut gua sampai sekarang pun kalau sampai ada yang benar-benar mau buat dengan niat begitu ya, itu masih bisa menjadi satu potensi besar. Tetapi dibilang nggak perlu amat begitu, hanya ya kayak it's cool to have that begitu. Nah, tapi kalau AI ya paling simpel aja sekarang ya, bagi lu para pengguna Google mungkin sadar sekarang ada AI overview ya, dimana ini adalah AI yang sangat simpel sebenarnya, AI yang menyimpulkan data, menyimpulkan pertanyaan kita dengan cara melihat beberapa website atau beberapa artikel yang paling nyambung dengan pertanyaan kita ya. Enaknya apa dia? Di sini kita bisa langsung dapat informasi yang cukup padat ya dan singkat untuk kita mengerti. Begitu. Kayak contoh, what is quantitative easing? Begitu. Di sini mereka akan menjelaskan dengan detail bahwa oke, ini adalah monetary policy ya, atau tool yang dipakai oleh the Feds, atau ya technically bukan cuma the Feds ya, tapi semua central banks untuk meningkatkan money supply. Begitu. Ya, di sini juga langsung dijelaskan QE berguna untuk misalkan merendahkan borrowing cost, lalu counter deflation dan lain-lain ya. Nah, sebelum ada yang ngomong ya bang ini pakai Inggris bang, hati-hati, lu tanya pakai Indonesia juga bisa keluar gitu. Jadi sebenarnya AI ini bisa sangat membantu orang-orang untuk bisa meresearch konsep-konsep ya atau teori-teori yang mungkin bikin pusing sebelumnya, dia bisa simpulkan dengan cukup elegan begitu ya. Dan lu bisa lihat sendiri AI yang lebih gila. Ada beberapa yang kayak kemarin, ada yang bisa sampai lu di job interview, AI-nya bisa langsung denger, bisa langsung ngasih jawaban dan lain-lain gitu. Wah, gila ya. Luar biasa. Dan kemungkinan besar utility-nya akan lebih besar dibandingkan dengan metaverse. Begitu. Dan bahkan kalau kita ngomong juga dari sisi lain, bukan cuma sekedar menyimpulkan, ada juga AI untuk game development. Begitu, di mana in-game assets yang tadinya harus di-coding satu persatu ya, seperti characters, environments, teams, dan lain-lain, itu semua bisa digantikan dengan AI. Dan ya walaupun ini sedikit ngeri-ngeri sedap sih ya. Ya kayak contoh beberapa artis banyak yang ngerasa bahwa wah ini bisa bikin kacau. Begitu, ini bisa bikin industri art jadi berantakan begitu dan lain-lain lah ya. Nah, tapi apapun itu, suka nggak suka, AI ini menurut gue lebih punya utility yang besar. Nah, pertanyaannya satu, ini kan sudah berguna di kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Untuk buat kita research, buat kita ya kedepannya bisa buat macam-macam ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa pakai untuk trading? Nah, sepertinya pertanyaan itu ingin dijawab oleh Wolby. Ya, jadi pada hari ini kita akan coba bahas platform Wolby di mana kita bisa menggunakan AI untuk trading. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi Wolby ini sendiri masuknya sebenarnya ke suatu platform ya, platform karena kalau exchanger kan biasa ada spot juga, di sini nggak, lebih fokus ke derivatif aja. Nah, di mana kita bisa trade crypto assets kita ya dengan AI ya, di enhance dengan AI. Nah, sebelum lu berpikir begini, wah bang kalau gitu caranya harus nyoba, kalau nyoba berarti kan harus depo. Nah, tenang ya. Buat lu yang penasaran nih AI dari Wolby itu bisa beneran bikin profit atau enggak, jangan takut, nanti akan ada bonus ya. Bonusnya seperti apa dan berapa besar nanti di belakang. Jadi intinya buat lu coba, nggak perlu keluar dana dulu ya. Lu cobain dulu pakai demo account-nya, udah profitnya bisa dikantongin juga gitu ya. Nah, kalau udah nyaman ya bisa pakai duit. Tapi
for the beginningnya kita mulainya sih santai aja, bisa pakai bonus yang nanti kita bahas di belakang ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian bonus, kita akan lihat dulu si Wolby ini seperti apa sih ya. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa si Wolby ini based on ChatGPT 4.0. Jadi bukan AI bikin-bikin sendiri, bukan AI yang coba deh bikin di garasi, enggak. Mereka menggunakan ChatGPT ya, which is itu salah satu AI yang paling orang tahu lah ya, dan yang paling mungkin banyak orang pakai juga begitu. Nah, di sini mereka ada beberapa step. Yang pertama, mereka memonitor dulu informasi yang ada di market. Dari technical trends, lalu juga mereka memonitor juga news, ya, memastikan kita mendapatkan data-data paling baru, begitu ya. Nah, setelah itu mereka menganalisa datanya. Ya, mereka identify price movement, lalu news yang sedang berjalan, begitu, dan juga mereka mencari the most the highest lah, bukan the most, tapi the highest potential returns gitu. Jadi return yang paling besar ya. Nah, selain itu juga mereka akan optimisasi data supaya si decision making ini tepat gitu. Selanjutnya mereka akan interpretasi si data yang sudah mereka kumpulkan dan mereka sudah analisa. Nah, jadi untuk maximize trading assets kita begitu, untuk long term maupun short term, karena si AI ini ada beberapa jenis. Ada yang lebih konservatif, ada yang di tengah-tengah, ada yang agresif, ada yang pakai cara tertentu begitu ya. Jadi nggak cuma satu AI saja gitu ya. Nah, setelah itu mereka akan generate si trading signals-nya, di mana kita bisa follow untuk ikut gitu, untuk ikut ya sesuai analisa mereka lah, kasarnya seperti itu. Nah, di sini mereka tidak jelaskan spesifiknya seperti apa, algoritmanya dan lain-lain, mungkin ya rahasia mereka juga. Tapi ya sekali lagi, karena nanti ada bonus di belakang, jadi nggak perlu stres, ya udah aja kita cobain pakai bonus yang mereka kasih. Kalau profitable, lo tertarik ya bisa lanjut begitu. Kalau enggak ya sudah, jangan dipakai aja. As simple as that. Itu yang gue suka ya. Ada bonus, dan ya nanti kalau lo pakai link reflector di bawah ada ekstra. Ntar deh di belakang. Kita fokus dulu sekarang ke si ke si AI-nya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, nanti akan ada AI Buddy, ada beberapa. Ini salah satunya si Mami ini kalau nggak salah tuh yang konservatif ya. Nah, selain itu juga kedepannya akan ada Copilot, di mana Copilot ini sesuai dengan namanya, jadi kita bukan cuma sekedar dikasih sinyal, tapi mereka akan terus memonitor posisi yang sudah kita buka. Bisa secara manual, bisa juga secara otomatis pakai AI ya. Nah, jadi mereka menganalisa market, apabila ada perubahan yang ke-detect, begitu, misalkan dia baca news, wah ini ada potensi extra volatility misalkan. Wah, misalkan si Trump jatuh gitu dari mana gitu ya. Atau si Biden gitu, gagap gitu saat pidato gitu. Nah, itu mungkin akan keluar dari si Copilot ini, dan dia mungkin akan memberikan suggestion misalkan untuk tutup posisi atau untuk pasang cut loss tertentu dan seterusnya begitu ya. Dan juga kedepannya akan ada X-ray. X-ray ini kayak guru les kita lah gitu. Jadi lu trading misalkan dengan SOP lu gitu ya. Nanti dia akan mempelajari pattern yang lu lakukan dan apa yang bisa dioptimisasi begitu ya. Jadi makanya gue bilang kayak guru les lah ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung masuk aja ke bagian si app-nya. Nah, untuk app-nya seperti yang gue bilang tadi ya, tenang, nggak perlu depo dulu. Bisa coba pakai apa? Pakai promo ini ya. Jadi ada welcome voucher, ada sebesar 100 USDT. Tetapi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan referral code Toshi Crypto ya, sekali lagi Toshi Crypto ya. Nah, lo bisa mendapatkan extra benefit ya. Jadi bukan cuma 100 USDT, tapi bisa mendapatkan 250 begitu ya. Nah, itu buat lo yang tertarik silakan bisa menggunakan link reflector di bawah atau menggunakan referral code kita gitu ya. Oke, nah sekarang gua akan langsung masuk aja ke bagian si AI-nya. Setelah login, bentuknya akan kurang lebih seperti ini ya. Lo buka posisi futures biasa pun bisa ya, nggak perlu pakai AI pun bisa di sini ya. Tapi buat apa kalau lo pengen, ya sebenarnya bisa sih, ini kan ada bonusnya ya. Kalau lo pengen pakai ya bisa aja kalau lo pengen trade biasa. Nah, yang keren dari si Wolby ini, leverage-nya bisa sampai 500x ya. Berarti signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan exchanger lain begitu. Jadi buat lo yang misalkan bang gue mau ngejar leverage aja, ya bisa, silakan. Mau trading manual juga boleh. Nah, yang keren di sini juga mereka sebenarnya ada ada pakai AI juga buat di set si take profit dan stop loss. Tapi ya lagi-lagi kalau lo pengen manual ya berarti ini lo putuskan sendiri begitu ya. Bisa pakai setup yang kayak kita sudah sering bahas lah, misalkan ada DCWT gitu. Kayak misalkan lo tinggal buka daily nih, misalkan lo mau setup posisi long gitu misalkan ya. Kita
ada struktur gitu ya. Ada struktur ya, kita buka posisi long kiri DCWT bisa gitu ya. Nah, tapi kalau untuk AI-nya, kita bisa lihat di sini, ada diklik di bagian kiri di Lighthouse ya. Untuk Lighthouse ini ada beberapa AI body ya. Ada Mummy di sini ya. Mungkin sesuai dengan karakternya Mummy, jadi ini lebih konservatif, low risk, lebih berpikir long term begitu. Dan cuma BTC aja, nggak pakai yang lain-lain. Lalu ada Carlos. Carlos ini lebih ke medium risk. Lalu mereka ada beberapa aset lain seperti di sini ada ETH, ada Solana, ada juga si PP di sini. Nah, ini lebih ke mid term, nggak terlalu long term lah ya. Lalu juga di sini ada si MC Whale ya. Nah, di sini high risk dia nih. Wah, paling agresif. All aset, semua aset dia pakai, nggak ada yang dia nggak pakai katanya ya. Dan ini lebih ke short term. Juga di sini ada Astra. Nah, Astra ini kayaknya kalau gue sekilas lihat nggak tahu nih apa kayak ada hubungan sama Celestial Guide itu mungkin apa ya, kayak bintang-bintang gitu, nggak tahu lah. Soalnya ada yang trading tuh pakai apa tuh, pakai apa ya, bintang-bintang or something like that lah gitu ya. Ya kalau lu percaya yang begitu ya mungkin boleh coba juga ini ya. Dan juga ada quant. Nah, quant ini cara kerjanya mungkin lebih kayak ya quant di ini mungkin ya di apa namanya di Wall Street gitu, di mana ya mereka emotionless dan lain-lain, pure pakai data begitu. Nah, ini medium risk. Nah, lebih ke short term. Nah, jadi tinggal pilih mana yang paling cocok begitu. Ya, kita coba aja untuk yang si Mami ya. Untuk si Mami ini kita tinggal diklik aja ya. Bentar. Oh, ini udah, sorry, udah Mami. Jadi kalau mau kita ganti yang lain sebenarnya. Oke. Nah, jadi ini udah yang si Mami, kita ambil aja di sini. Dan yang lucu di sini gini ya, mereka itu ada auto trading bisa ya. Dan kalau buat lo misalkan, gue nggak mau deh, menurut gue nggak yakin nih sama analisa si Mami nih, kita bisa skip. Nah, kita skip, terus dia bisa di setup selanjutnya. Ya. Untuk contoh ya kita buka aja posisi misalkan di sini ya. Kita klik long, nah udah kebuka. Itu udah semua udah mereka pikirin tuh, leverage-nya dan lain-lainnya semua mereka udah pikirin begitu. Jadi tinggal kita mau buka posisinya atau enggak aja begitu ya. Nah, itu untuk yang si Mami. Kita ambil contoh yang lain misalkan si Carlos lah ya. Kita coba buka juga si Carlos. Nah, si Carlos juga sama nih, dia long ya tapi di ETH. Nah, kalau misalnya kita mau skip bisa ya. Nah, untuk short dia ada juga nih. Jadi ya bisa dibilang very apa ya, variasinya sangat tinggi begitu. Kita oke lah, kita coba ambil yang ini short gitu misalkan ya. Kita buka. Nah, lalu kita bisa cek lagi misalkan ganti yang lain ya. Kita coba aja semua deh misalkan nih si MC Whale ya. MC Whale kita coba cari lagi yang lain. Oke, kita ikut buka long bisa ya. Nah, di sini lu berarti nanti akan bisa lihat si posisinya nih yang sudah terbuka nih 3 ya. Ya sekarang masih minus begitu. Nanti ya kita lihat lah ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi bahkan bisa dibilang nggak kayak kerasa kayak nggak perlu analisa sama sekali begitu ya, karena semuanya dibantu oleh AI termasuk SL-nya, termasuk TP-nya dan seterusnya begitu ya. Nah, tinggal yang mungkin yang paling pentingnya adalah pemilihan dari si AI-nya, mana yang paling cocok buat lo lebih pengen yang konservatif, pengen yang medium atau apa. Nah, itu tergantung lo sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga di sini ada mining lah kasarnya ya, dimana kita bisa earn apa namanya si PTS. Nah, PTS ini juga bisa kita pakai untuk trading begitu. Jadi andaikan nih ya, aduh bang, habis nih bang ya, dana yang tadi $250 habis ya, bisa pakai cara lain nggak bang? Bisa. Ini dan bisa langsung dapetin secara yang nggak perlu ribet, cuma tinggal lu buka aja ya. Ini sekarang lagi mining nih. Nah, udah 3 jam dia akan stop, lo harus buka lagi begitu ya. Nah, tapi buat lo yang pengen dapat lebih gede misalkan si poinnya nih atau si PTS-nya pengen lebih gede, lo juga ada task. Nah, task ini cara kerjanya kayak lo airdrop mungkin ya. Lo di sini misalkan tinggal subscribe ke Telegram Wolby gitu ya, lo bisa mendapatkan 1000 PTS ya. Lalu juga misalkan join Telegram ya. Lalu juga bisa mendapatkan 1000 PTS, join Discord, follow X, dan seterusnya. Ini PTS-nya semua bisa lu kumpulin dan bisa lu pakai untuk trading lagi. Begitu ya. Nah, jadi enak nih ya. Sebenarnya lu sekali lagi nggak harus langsung depo dulu ya. Lu bisa menggunakan dulu bonus yang tadi di depan ya. Kalau lu udah lihat dan wah hasilnya bagus misalkan ya. Nah, itu nanti ya lu bisa pertimbangkan untuk depo lagi ya. Tapi for now sih ya santai dulu aja, pakai yang udah dikasih dari sananya. Ya apalagi buat yang ini ya, yang pakai link referral kita dari $100 jadi 250. Asik ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nah, tetapi kalau gua tetap masih begini ya, kita nggak dikasih tahu spesifiknya seperti apa cara kerja si AI-nya. Begitu ya. Nah, jadi ya
ini lebih baik kita bereksperimen aja begitu. Karena kalau lo lihat juga di sini ya mereka nggak buka cara kerja si AI-nya seperti apa begitu. Jadi ya lebih baik kita coba dulu aja pakai yang nggak ada resiko sama sekali. Kalau ternyata memang profit konsisten ya lo boleh pertimbangkan untuk depo lagi dan menggunakan si AI-nya begitu. Tapi ya kalau misalkan lo ngerasa wah bang kalau kita nggak tahu cara kerjanya serem juga, ya udah lo bisa pakai duit yang tadi si bonus itu untuk buka posisi futures aja. Begitu asik kan buka posisi futures di sini tanpa resiko karena dikasih bonus sama si Wolby. Ya inilah karena mungkin dia masih cukup baru jadi sedang ada promo lah kasarnya ya. Nah buat lo yang mungkin ngerasa ah bang udah bang pakai cara biasa aja bang kayak kita trading ya bisa. Lo bisa menggunakan secara manual dan yang gila di sini leverage-nya bisa sampai 500 begitu ya. Jadi buat lo yang memang udah bisa jaga risiko ya monggo bisa begitu ya. Nah di sini juga yang gue suka adalah langsung keluar estimation liquidation price. Rata-rata exchanger nggak semua ada begini. Nah di sini ada. Jadi lu bisa kira-kira nih, lu mau pakai berapa begitu ya. Biar ya lebih aman lah begitu. Tapi ya gue pastikan sekali lagi hati-hati leverage besar ini juga datang dengan resiko yang lumayan juga. Jadi ya pastikan semuanya jangan sembrono lah begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Sekali lagi buat lo yang pengen coba, gue ingetin sekali lagi bahwa kita ini masih ada promo dan promonya ini akan jadi ekstra lagi kalau lo menggunakan referral code. Jadi kalau lo menggunakan referral code Toshi ya, Toshi Crypto. Toshi Crypto lo bisa mendapatkan ekstra lagi bonus dari $100 menjadi 250. Jadi buat lo yang belum coba, monggo silakan coba karena tidak ada resiko sama sekali. Kita lihat apakah AI-nya benar-benar sesuai dengan klaim mereka ya, bagus atau enggak tanpa resiko begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya dan ya lagi-lagi untuk AI gue pribadi sih ngerasa kepake. Gua ngerasa kepake ya, mungkin beberapa industri ngerasa waduh bahaya nih ya bisa ngerusak dan lain-lain ya. Sebenarnya sama kayak gini deh, zaman dulu para pelukis itu punya style yang ini ya sempat semasanya itu sangat realistik gitu. Wah realistiknya luar biasa gitu. Nah tetapi setelah ketemu ya foto walaupun dulu masih belum digital ya, dulu misalkan masih pakai apa sih itu ya, aduh namanya apa sih yang kayak yang masih analog lah begitu ya. Ya tapi itu menggantikan pekerjaan para pelukis gitu kasarnya. Nah maka dari itu art juga evolve gitu. Mereka evolve jadi punya berbagai macam style yang aneh-aneh seperti surrealisme, si Dali begitu ya. Lalu juga itu apa ya kalau si yang orang Belanda tuh siapa namanya? Ya ada banyak lah pokoknya. Jadi akan selalu ada evolution begitu. Saat ada teknologi yang kasarnya bisa menggantikan pekerjaan industri ABC itu mereka akan berevolusi begitu ya. Jadi suka nggak suka teknologi akan ya terus mempermudah hidup kita, tapi di waktu bersamaan juga mungkin akan memakan banyak korban juga lah begitu ya. Karena berapa banyak kerjaan-kerjaan yang punah karena teknologi. Ya kita sebagai manusia suka nggak suka memang harus mau beradaptasi. Karena kalau kita tidak mau beradaptasi kita akan dilibas oleh zaman begitu ya. Dan untuk naratif AI sekali lagi ya, gua rasa berbeda dibandingkan dengan Metaverse karena Metaverse ini ya kasarnya kalau lu nggak pakai pun nggak apa-apa. Tapi kalau AI lu nggak pakai, lu akan kehilangan edge gitu ya. Dimana ya sama kayak mungkin gua dulu ya. Dulu gua sempat hidup di zaman belum ada internet begitu. Jadi kalau lu mau tahu apa gitu, lu mau ada PR tertentu dan lu nggak punya bukunya, lu nggak punya informasinya, ya antara lu tanya ortu, kalau ortu nggak tahu ya sudah harus ke perpustakaan. Begitu dulu ribet kan. Ya setelah itu ada Google. Setelah ada Google, berapa banyak mungkin perpus yang tutup. Begitu ya. Ya suka nggak suka memang seperti itu ya. Ya tapi intinya itu bisa kita pakai ya, bisa jadi hal yang baik atau enggak. Itu tergantung kita. Begitu. AI kayak gua bisa pakai untuk berbagai macam research, mempermudah research gua, mempersingkat research gua. Tapi di waktu bersamaan AI mungkin bisa dipakai juga untuk kejahatan. Kayak contohnya tuh ada yang kayak mukanya bisa diubah begitu ya. Wah, ada beberapa kali scam kan gitu ya. Oh, ini Elon loh yang ngomong, ini Elon yang ngomong, padahal itu adalah pakai AI. Jadi mukanya tuh dibikin kayak si Elon kayak ngomong dan realistik gitu. Nah, jadi sekali lagi teknologi itu netral sebenarnya, tinggal pemakaian orangnya aja seperti apa. Kalau orangnya ya berniat jahat ya akan jadi jahat. Seperti pisau lah. Pisau bisa dipakai untuk memotong buah, motong sayur, motong daging untuk kita makan dan juga bisa dipakai untuk membunuh orang. Ya tinggal kita pemakaiannya benar atau enggak. Ya.
Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.